Halo, assalamualaikum adik-adik. Balik lagi ya. Hari ini kita akan bahas sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah ya. Nah, sistem sirkulasi itu adalah sistem yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen, zat makanan, hormon, dan karbon dioksida. Ya, jadi ini adalah fungsi dari, kalau untuk oksigen itu adalah fungsi dari eritrosit, zat makanan itu plasma darah, dan karbon dioksida juga fungsi eritrosit. Kemudian sistem kekebalan tubuh, karena dalam aliran darah terdapat juga sel darah putih yang dia melawan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian sistem peredaran darah juga mengatur suhu tubuh. Kalau misalnya suhu tubuh kita panas, maka pembuluh darah kita akan melebar untuk melepaskan panas supaya dia tidak terperangkap di dalam tubuh. Serta fungsi lain dari sistem sirkulasi adalah untuk pembekuan darah. Nah, sistem sirkulasi sendiri itu dibagi menjadi dua sistem pada makhluk hidup. Ada sistem sirkulasi terbuka, ada sistem sirkulasi tertutup. Sistem sirkulasi terbuka itu apa? Jadi sistem peredaran darah di mana darah itu mengalir pada suatu pembuluh darah tapi dengan ujung yang terbuka. Jadi semacam kayak selang gitu deh, kita analogikan kayak selang, ujungnya itu terbuka sehingga darahnya itu bercampur dengan cairan tubuh. Kemudian ada sistem sirkulasi tertutup. Nah, sistem sirkulasi tertutup itu adalah sistem di mana darah mengalir di dalam pembuluh darah sampai ujung tubuh dimanapun, dia itu selalu di dalam pembuluh darah yang tertutup sehingga cairan tubuh dan darah itu terpisah. Kalau pada manusia itu sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran darah tertutup. Nah, sistem peredaran darah tertutup itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem sirkulasi tertutup yang tunggal dan sistem sirkulasi tertutup yang ganda. Kalau sistem sirkulasi yang tunggal itu dalam satu kali siklus darah itu hanya melewati satu kali ke bagian jantung. Contohnya pada ikan. Jadi awalnya dari ventricle dia berangkat ke insang, dari insang ke seluruh tubuh baru pulang ke atrium. Nah, kalau sistem sirkulasi ganda itu ada dua, ada sistem sirkulasi yang menuju paru-paru atau sistem sirkulasi pulmoner, kemudian ada sistem sirkulasi sistemik yang dia itu menuju seluruh tubuh. Jadi ritmenya dari jantung seluruh tubuh kembali lagi ke jantung, itu yang sistemik. Kalau yang pulmoner jantung, paru-paru kembali lagi ke jantung. Nah, kalau pada manusia itu sistem sirkulasi yang ganda gitu ya. Jadi sistem sirkulasi pada manusia adalah sistem sirkulasi ganda dan tertutup. Kemudian nanti hari ini juga kita akan bahas penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah. Ada hipertensi, yaitu ketika tensi darah atau tekanan darah di atas normal. Normalnya berapa? 120 ya. Kalau hipotensi itu tekanan darah rendah. Kemudian yang C ada aterosklerosis, pengerasan arteri oleh lemak. Ini kalau atero itu oleh lemak, kalau arteriosklerosis itu pengerasan arteri oleh zat kapur. Gitu ya. Nah, itu tadi tentang awal dari sistem sirkulasi. Nah, organ-organ sirkulasi apa saja? Organ sirkulasi yang pertama kita bahas adalah jantung. Ya. Jadi jantung pada manusia itu punya 4 ruangan adik-adik. Ada serambi kanan atau atrium dexter bahasa kerennya. Kemudian ada serambi kiri atau atrium sinister. Ada bilik kanan ventricle dexter, ada bilik kiri ventricle sinister. Nah, untuk serambi yang atas, yang bagian ini, itu tugasnya adalah menerima darah. Kalau serambi kanan, dia menerima darah dari seluruh tubuh. Berartinya kalau darah dari seluruh tubuh itu pulang kaya akan karbon dioksida. Sedangkan serambi kiri dia menerima darah dari paru-paru. Dari paru-paru berarti dia kaya akan oksigen. Kemudian yang C, bilik kanan dan bilik kiri itu bagian bawah ada. Bilik kanan dan bilik kiri ventricle dexter dan ventricle sinister. Bilik itu tugasnya adalah memompa darah. Kalau bilik kanan memompa darah ke paru-paru, artinya dia kaya akan karbon dioksida, sedangkan bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh, berarti dia kaya akan
oksigen. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang sebelah kiri, yang ini atrium sinister dan ventricle sinister ini kaya akan oksigen, sedangkan atrium dexter dan ventricle dexter ini kaya akan karbon dioksida. Oke, kemudian pembuluh darah yang nempel, kita bilangnya ini secara skematik aja ya, maaf gambarnya jelek. Jadi kalau yang menempel pada atrium itu adalah pembuluh vena, berarti pembuluh darah pulang. Kalau atrium sinister yang nempel adalah vena pulmonalis karena dia pulang dari paru, sedangkan yang menempel pada atrium dexter adalah vena tubuh. Sedangkan yang menempel pada ventricle itu ada aorta dan arteri pulmonalis. Nah, siklus jantung itu ada tekanan sistol dan tekanan diastol. Tekanan sistol itu adalah ketika jantung berkontraksi, jadi darah keluar dari jantung ya. Sedangkan tekanan diastol ketika jantung berelaksasi sehingga darah masuk lagi ke dalam jantung. Ini organ yang jantung. Kemudian organ selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri itu ada 3, ada arteri, vena, dan kapiler. Nah, arteri itu membawa darah keluar dari jantung. Jadi apapun itu kalau dia pembuluh darah arteri itu keluar dari jantung, dia nempelnya pada bagian ventricle. Arteri sendiri itu ada 2, ada arteri sistemik, ada arteri pulmonalis. Arteri sistemik itu arteri yang membawa darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Otomatis dia kaya akan oksigen. Sedangkan arteri pulmonalis itu membawa darah dari jantung menuju paru dan dia kaya akan karbon dioksida. Jadi kaya akan karbon dioksida karena dia harus ditukar dulu dengan oksigen di dalam paru-paru. Arteri ini dia punya ciri-ciri elastis dan tebal. Kenapa? Karena darah yang keluar melalui pembuluh darah ini adalah yang bertekanan tinggi sehingga dia harus tebal dan elastis supaya tidak pecah. Kemudian ada vena. Vena ini dia membawa darah menuju jantung. Ada vena cava ini membawa darah menuju jantung dari seluruh tubuh, dan vena pulmonalis membawa darah menuju jantung dari paru-paru. Struktur venanya itu kurang elastis, lebih tipis dari arteri, dan katupnya banyak sepanjang pembuluh darah. Kenapa katupnya banyak? Karena dia tidak bertekanan, mencegah pembalikan darah. Yang ketiga ada kapiler. Kapiler ini tugasnya adalah pertukaran gas oksigen dan CO2 di dalam jaringan tubuh. Nah, struktur kapiler itu disusun oleh epitel pipih selapis yang memudahkan pertukaran gas dan zat organik dari jaringan tubuh. Gitu ya. Nah, terakhir adalah darah, organnya yang penting. Ini adalah cairannya. Darah sendiri dibagi menjadi 2, ada plasma darah, ada sel darah. Plasma darah komponennya ada air, ion, dan protein plasma. Ion sendiri fungsinya adalah menjaga keseimbangan osmotik, menjaga pH melalui sistem buffer, dan permeabilitas membran. Protein plasma sendiri dibagi ada albumin untuk membentuk sistem buffer, fibrinogen penggumpalan darah, dan imunoglobulin sebagai antibodi. Kemudian yang bersama dengan plasma darah juga ada nutrien, zat buangan, dan gas respirasi. Kemudian yang lain berupa zat sel darah ya. Dia berupa padatan, ada eritrosit, platelet, dan leukosit. Eritrosit sendiri itu fungsinya adalah untuk membawa karbon dioksida dan oksigen, mengandung hemoglobin, dan bentuknya bikonkav tanpa inti sel. Jadi ini dia tidak ditemukan adanya inti sel dan organel-organel lainnya. Jadi dia kayak kantong yang membawa Hb. Kemudian ada platelet, ini untuk penggumpalan darah ketika kalian itu mengalami perlukaan. Kemudian leukosit ini fungsinya sebagai sistem pertahanan tubuh, dibagi menjadi 2, ada granulosit dan agranulosit. Yang granulosit atau punya granula titik-titik itu ada eosinofil untuk melawan cacing parasit dan respon alergi. Kemudian basofil menghasilkan histamin dan heparin. Neutrofil fagositosis kuman, dan leukosit tanpa granula itu ada monosit dan limfosit ya. Ini ada untuk kekebalan tubuh ya, yang leukosit. Oke, itu tadi yang kita bahas adalah tentang sistem peredaran darah. Oke.
Oke. Udah ya adik-adik ya. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.